Hai, kalian pernah nggak sih dengar kata-kata kita bernafas tapi kita nggak benar-benar hidup? Ketika kita baru bangun, kita memikirkan, hari ini mau ngapain aja ya? Tapi kita nggak merasakan bahwa pagi yang segar yang kita rasakan baru bangun. Kita ambil handphone, kita cek, kok nggak ada chat aku ya? Atau, aduh hari ini ternyata harus begini, harus begitu. Ketika kita mandi, kita berpikir, habis ini mau sarapan apa ya? Ketika kita sarapan, kita berpikir, nanti pas kita berangkat beli bensin atau pas pulangnya aja beli bensin. Pas di jalan kita mikir, ntar siang mau makan apa ya? Ada yang gitu nggak? Di era saat ini kita terbiasa untuk tidak menikmati momen-momen apa yang terjadi di depan mata kita. Kita malah memikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kita tidak benar-benar merasakan dan bernafas di momen yang sedang kita kerjakan saat itu. Alhasil, kita tidak merasakan rasa yang mindful dan benar-benar hidup saat itu. Ketika kita bercengkrama dengan teman, kita asik dengan gadget. Ketika kita berada dalam sebuah pekerjaan, kita memikirkan hal lain, seperti makan siang apa. Maka tidak salah jika kalian sering merasa, kenapa ya hidupku hampa? Karena kalian tidak menikmati momen saat itu. Dan parahnya, kita sering banget untuk buka sosial media, terus melihat kehidupan orang lain, alhasil kita membandingkan apa yang kita kerjakan sekarang dengan kehidupan orang lain. Yang dimana apa yang diunggah sama orang-orang lain di luar sana yaitu adalah versi terbaik mereka. Pada akhirnya kita gak bersyukur dan mempertanyakan, kenapa ya aku gini-gini aja? Kenapa mereka keren? Kenapa aku biasa aja? Sebenarnya gak ada yang salah sama hidup kamu, tapi kamu yang salah mempertanyakan kenapa hidup kamu. Padahal hidup kamu baik-baik aja. Ya namanya kehidupan pasti adanya proses. Kamu nonton video ini aja menunjukkan bahwa sebenarnya hidup kamu baik-baik aja. Kamu ada akses internet, kamu ada opportunity, ada kesempatan untuk belajar, dan lain sebagainya. Otak kita itu sering sekali terbiasa untuk melakukan hal-hal multitasking. Orang-orang zaman dulu nggak salah kalau misalkan mereka hidupnya lebih tenang karena mereka benar-benar enjoy banget dengan hidup yang mereka lakukan. Makan yang benar-benar makan, jalan yang benar-benar jalan. Kalau zaman sekarang kita lari, sesimpel lari aja kita denger musik. Sesimpel kita jalan aja kita denger musik. Sesimpel kita naik motor aja harus denger lagu. Kita nggak benar-benar nikmatin momen saat itu. Kalau orang zaman dulu ketika melakukan suatu hal dia benar-benar kayak wah di momen saat itu. Aku waktu itu terakhir sempat ke pantai dan ngeliat ada seorang anak muda yang benar-benar melihat pantai. Benar-benar melihat pantai. Aku amati dari kejauhan anak muda itu benar-benar ngelihat pantai tanpa pegang handphone. Dia benar-benar nggak foto-foto segala macam. Terus aku berpikir, oh di zaman sekarang masih ada ya orang yang benar-benar nikmatin momen. Apa kalian gitu juga? Kenapa ya hal ini itu bisa terjadi? Nah hal ini itu bisa terjadi karena kita sering sekali mencari dopamin atau mencari kesenangan dengan instan. Dengan cara mengambil gadget. Setelah itu kita membuka sosial media, kita menonton short movie sehingga kita senang, cepat merasa senang gitu. Dimana kalau orang zaman dulu itu memperoleh dopamin senangnya itu dengan cara belajar. Misalkan mereka melakukan sebuah usaha yang keras gitu, bukan keras sih, kayak dia tuh melakukan sebuah usaha dengan berpikir, dengan contohnya tuh kayak belajar, membaca, olahraga. Itu kan dengan usaha ya. Nah, itu tidak instan gitu. Sehingga ketika mereka selesai melakukan hal itu, mereka akan senang gitu. Mereka akan kayak happy gitu. Karena
mereka sudah melakukan hal itu dan bisa memecahkan suatu masalah, dapat menyelesaikan itu dengan tuntas. Sedangkan sekarang kita senang dengan hanya satu genggam. Tapi bahaya juga, karena dengan satu genggam ini kita mendapatkan banyak informasi dari short video itu. Dan informasi-informasi itu kita tampung. Otak kita juga punya kapasitas. Jadi kalau kamu banyak menampung informasi, alhasil diri kamu tidak konsentrasi. Kadang burn out, ya seperti itu. Karena aku merasakan sendiri. Itu adalah diri aku juga gitu. Nah, sebulan terakhir aku mencoba untuk tidak membuka sosial media yang terlalu sering. Aku hanya fokus mendengarkan atau merasakan apa yang benar-benar terjadi, dan aku berhasil untuk melihat screen time aku ya, itu cuma 2 jam main handphonenya, 2 jam sampai 3 jam dalam sehari. Ya, begitulah era saat ini, kita jarang untuk menikmati momen yang ada depan mata, kita jarang untuk benar-benar bernafas di saat momen itu, nikmati momen menggunakan panca indera kita, mata, telinga, kita terbiasa multitasking. Nah, tapi ada langkah yang bisa kalian lakukan agar kita bernafas tapi kita benar-benar hidup dan menikmati momen saat ini. Yang pertama yaitu adalah baru bangun jangan cek handphone. Baru bangun itu rasakan momen yang benar-benar kamu baru bangun. Tapi kalau misalkan kamu bangun kesiangan, ya itu salah kamu sendiri. Kamu set alarm pagi yang menyediakan ruang antara kamu dengan dirimu sendiri gitu. Jadi kamu bangun pagi, kamu rasakan udara apa yang terjadi. Suara ayah kamu, suara ibu kamu, suara teriakan adik kamu rebutan kamar mandi dengan kakakmu, suara kompor, suara masak, suara anjing kamu, suara burung. Suara pagi itu coba rasakan apa saja yang terjadi di pagi itu. Jangan ambil handphone terus buka sosmed. Kamu rasakan benar-benar apa yang terjadi di momen pagi itu. Yang kedua, stop ngerasa gagal dan ngerasa tertinggal. Gak ada yang bilang kamu gagal di hidup ini, itu gak ada yang namanya gagal. Semua yang terjadi itu adalah proses. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa gagal, terus 2 bulan kemudian atau setahun lagi kamu ngerasa, sebenarnya kegagalan kemarin itu jadi sebuah proses ya, jadi sebuah pembelajaran. Gak ada yang namanya di hidup ini tuh gagal, tapi semuanya belajar gitu. Misalkan ada orang yang maksudnya ada orang yang tiba-tiba udah mencapai titik A, B, C, ya udah biarin aja mereka mencapai titik itu. Kamu ya kamu, you have the best version of yourself. Kamu punya versi terbaik dalam hidup kamu. Jadi gak usah ngerasa kayak mereka udah sampai mana, kamu udah sampai mana. Kamu ya kamu. When you are see other people success, you should be to support them. Kamu support mereka. Kamu semangatin mereka kayak, oh, congrats to you. And you? Dan kamu gimana? Ya udah, gak apa-apa. Kamu juga punya hidup kamu. Apapun yang terjadi, kamu pasti punya potensi, kamu pasti punya wadah, dan kamu punya versi hidup kamu. Ada yang sukses menjadi pedagang sayur, ada yang sukses jadi arsitek, ada yang sukses jadi dokter, ada yang sukses jadi guru. Jadi, atau ada yang sukses jadi contoh ya, misalkan nih contoh, dia ada yang sukses jadi dokter, tapi dia suksesnya jadi dokter di Singapura, contoh. Ada yang sukses jadi dokter juga, tapi dia sukses jadi pembicara kesehatan gitu. Jadi versi sukses orang beda-beda walaupun profesinya sama, dan cara orang mencapai suatu hal itu beda-beda. Jadi stop ngerasa kamu tertinggal dan gagal karena setiap orang punya versinya. Yang ketiga, lakuin apa yang kamu mau, enjoy with that moment. Dan gak usah ngerasa bahwa orang lain itu mikirin kamu. Mau kamu jatuh jungkir balik depan mereka, mungkin mereka akan ketawa di saat momen itu. Tapi 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, mereka akan lebih memikirkan hidup mereka. Mereka akan lebih mikir kayak, aduh,
habis ini gue mau makan geprek atau gue makan ikan gitu. Mereka kan lebih mikir, habis ini mereka mau ngapain gitu. Bukan mikirin kejadian kamu jatuh terus-menerus, kecuali dibahas ya. Orang itu nggak yang setiap hari mikirin kamu gitu, dan orang nggak sepeduli itu sama kamu. Kalau mereka mikirin kamu dan terlalu ngurusin hidup kamu, berarti mereka nggak punya kerjaan gitu, gabut. Jadi stop ngerasa orang lain tuh mikirin kamu. Orang lain juga punya kesibukan, mereka juga punya kehidupan mereka sendiri-sendiri yang atau kesibukan mereka sendiri-sendiri. Jadi nggak yang setiap hari itu mereka tuh bakal ingat kamu. Jadi enjoy aja, maksud aku lakuin apa yang kamu mau. Gak usah ngerasa bahwa orang lain itu mikirin, orang lain tuh gak sepeduli itu. Karena orang lain juga mikirin diri mereka sendiri juga. Terus yang keempat, gunakan social media itu sebagai personal branding dan gunakan sebagai membangun relasi gitu ya. Jangan gunakan sosial media hanya sebagai bergulir berjam-jam, kamu menonton video yang berjam-jam. Nah, aku udah mengubah sosial media aku, maksudnya aku membatasi untuk membuka sosial media yang menggulir video-video menonton berjam-jam, tapi aku gunakan sosial media itu sebagai personal branding gitu. Ya, untuk membangun relasi juga. Jadi ya kita batasin lah untuk menggunakan sosial media agar tidak berlarut-larut. Yang kelima, stop multitasking. Stop untuk coba kalian seminggu menikmati momen. Kayak misalkan kalian lari, coba lari tanpa musik. Coba naik motor tanpa musik, naik mobil tanpa musik, tanpa denger podcast. Coba bener-bener enjoy with that moment. Makan, coba makan, kunyah gitu. Nikmatin makanan yang masuk, kayak rasain apa rasa makanan itu gitu. Ngomong sama temen, ketemu sama temen, coba matiin HP-nya, ngobrol, hey, kayak live update kamu gimana kabar orang tua kamu, tanya gitu. Kayak nikmatin momen itu gitu, stop untuk kayak multitasking. Contoh, belajar sambil dengerin musik yang rock gitu ya, jadi itu nggak konsentrasi sih kalau aku. Atau misalkan kayak, maksudnya ya multitasking tuh kayak kalau kalian melakukan kegiatan yang benar-benar fokus tinggi, kayak misalkan buat skripsi atau membuat laporan, itu menurut aku nggak bisa kalau misalkan kalian denger lagu yang ada liriknya. Kecuali kalian denger instrumen yang calm, tenang, itu masih bisa. Kecuali kalau misalkan kalian melukis, kalian pengen enjoy with the moment dengan melukis, nggak apa-apa ngidupin lagu gitu, karena kan kalian nggak yang berpikir ya, melukis tuh kayak ya udah enjoy aja setiap goresan, tarikan gitu. Tapi kalau yang benar-benar butuh berpikir, jangan multitasking untuk denger lagu gitu. Atau sesimpel kalian mandi coba deh rasain air yang segar menggulir air yang segar yang terkena tubuh kalian gitu. Jangan untuk berpikir, atau jangan sambil denger lagu, jangan sambil denger podcast, jangan sambil teleponan sama pacar, nggak bercanda. Ya pokoknya fokuslah dengan momen saat itu dan rasain aja dengan panca indera kamu. Yang terakhir, yang keenam adalah gunakan panca indera kamu ketika kamu hidup. Entah kamu lagi jalan, itu coba rasakan langkah demi langkah yang terjadi, langkah demi langkah yang terjadi. Maksudnya apa tuh? Ya pokoknya gitulah, nikmati momen, lihat burung, lihat awan. Pokoknya connect dengan alam. Tahu nggak sih, kenapa zaman sekarang itu ada orang yang nggak tanggap sama lingkungan? Misalkan nih, sesimpel aku pernah kayak lagi di suatu tempat, tiba-tiba ada barang yang jatuh. Nah, orang tuh kayak nanya, ih itu apa ya yang jatuh? Tapi ada loh orang yang cuman kayak, terus main. Orang zaman sekarang itu jarang tanggap, jarang respect sama orang. Kenapa? Karena hidupnya di sosmed terus. Lebih mementingkan apa yang ada di depan layar mata mereka dibandingkan sekitar. Jadi, let's connect with the nature. Coba rasakan alam yang bener-bener ada di depan mata kita. Kayak contoh sesimpel kalau kalian pagi-pagi jalan deh gitu. Itu dia alasan kenapa
kita itu sebenarnya bernafas, tapi kita tidak benar-benar hidup. Karena kita sering multitasking, sering nggak fokus, sering nggak konsentrasi. Jadi, ayo connect with the nature, nikmati momen apa yang terjadi saat ini, dan kurangi screen time. Semangat!